Oke, selamat malam sobat semua. Kembali lagi bersama saya dalam video panduan SPSS. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk nilai residual dengan menggunakan bantuan program SPSS. Namun sebelum kita masuk ke langkah-langkah pengolahan data dengan SPSS, ada baiknya terlebih dahulu kita pahami prinsip dasar yang terdapat dalam uji normalitas ini. Adapun yang perlu kita pahami mencakup pengertian dan kegunaan serta dasar pengambilan keputusan yang dipakai dalam uji normalitas. Oke, pertama kita masuk ke bagian pengertian dan kegunaan uji normalitas, di mana uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik itu sendiri merupakan persyaratan statistik yang harus terpenuhi dalam analisis regresi. Oke, sementara itu uji normalitas sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, di mana model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Perlu sobat ketahui bahwa seringkali terjadi kesalahan, yaitu uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini sebetulnya tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Oke, kita lanjut poin ketiga tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dapat dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Saya kira hanya itu yang penting untuk kita pahami berkaitan dengan uji normalitas yang akan kita praktekkan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke tahap pengolahan data. Ada baiknya sobat perhatikan supaya nanti tidak keliru. Nah, di sini saya mempunyai data tabulasi dalam bentuk Excel yang berisi data motivasi sebagai variabel X atau independen dan data kinerja sebagai variabel Z atau dependen. Dan sampel yang saya pakai berjumlah 53 orang. Perlu sobat ketahui bahwa regresi yang terdapat dalam data ini modelnya adalah pengaruh antara motivasi terhadap kinerja pegawai. Oke, tahap selanjutnya adalah membuka program SPSS. Seperti ini tampilan awalnya. Baik, dari program SPSS ini saya klik menu variabel view. Selanjutnya pada bagian name
Untuk baris pertama saya tuliskan X. Dan untuk baris kedua saya tuliskan Y. Selanjutnya pada bagian label untuk baris pertama saya ketikkan motivasi. Dan untuk baris kedua saya ketikkan kinerja. Jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya saya klik data view. Selanjutnya saya akan memasukkan data tabulasi yang ada di Excel tadi ke dalam program SPSS. Caranya kita buka file Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian saya blok bagian data. Lalu saya copy. Selanjutnya saya buka program SPSS-nya lalu saya paste di sini. Langkah selanjutnya adalah pembuatan variabel unstandarized residual. Karena yang akan kita uji normalitasnya adalah nilai residualnya. Caranya saya klik menu analyze, kemudian saya klik regression, kemudian saya klik linear. Seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan variabel motivasi ke kotak independen dan variabel kinerja ke kotak dependen. Kemudian saya klik save. Muncul kotak dialog dengan nama linear regression save. Saya beri tanda centang pada bagian unstandarized residual ini. Kemudian saya klik continue, lalu saya klik OK. Nah, di sini muncul output untuk regresi, tapi bukan output ini yang akan kita pakai dalam uji normalitas kali ini. Kita kembali ke data pada bagian SPSS. Nah, di sini otomatis akan muncul variabel baru dengan nama res1. Oke, langkah berikutnya kita klik analyze, kemudian klik non parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian one sample KS, maknanya adalah one sample Kolmogorov Smirnov. Muncul kotak. Selanjutnya saya masukkan variabel unstandarized residual, diklik seperti ini, kemudian saya pindah ke bagian kanan, yakni di kolom test variabilis. Perhatikan baik-baik, di sini pada bagian test distribution normal diberi tanda centang. Langkah terakhir saya klik OK. Nah, muncul output SPSS. Nah, ini yang disebut dengan output uji normalitas untuk nilai unstandarized residual. Tinggal kita interpretasikan saja dari hasil yang sudah ada, yang sudah kita analisis baru saja.
Caranya adalah, nah di sini kebetulan saya sudah menyiapkan ringkasannya. Ini hasilnya sama, hanya saya copy untuk output ke bagian penjelasan di sini. Kita simak. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,704. Artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sehingga karena normal, maka hasil analisis ini dapat lanjut ke analisis regresi, karena syarat dalam uji asumsi klasik dalam hal ini nilai residualnya sudah dinyatakan berdistribusi normal. Bagaimana? Mudah bukan cara melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Baik, untuk yang terakhir jangan lupa untuk subscribe video ini dan kunjungi blog saya untuk mendapatkan tutorial mengenai pengolahan data dengan SPSS di www.spssindonesia.com. Sekian, terima kasih dan selamat mencoba.